Ada yang bergabung lagi ya? Oke, sama yang baru bergabung terus di ini ya, tulis ya. Sekarang saya mau share. Sebentar ini saya lagi. Tadi pagi ada apel nggak? Siap Bu, ada apel tadi. Siapa ada Bu, izin Bu. Siap ada Bu, izin Bu. Iya. Apelnya sampai jam berapa? Izin Bu sampai jam 7. Oh, sampai jam 7 sebenarnya udah beres ya. Izin Bu, 7:30 Bu. 7:30 ya, sambil jalan ya kan? Jalan lagi. Sambil berjalan-jalan. Dari apelnya di mana? Apelnya di mana? Siap, sebagian di Krida Bu, izin Bu. Ya. Oke, di Krida mah di atas ya, jauh ya. Di atas bukan? Izin Bu yang butuh di Wisma Bu. Di Wisma. Ya. Oke, saya mau kita mulai aja ya. Masih ada lagi yang ini enggak? Ini kayaknya masih banyak yang mau bergabung. Saya buka di ini juga nih, di apa namanya, di HP, karena kalau udah share screen nanti nggak kelihatan. Oke, kita tunggu 5 menit lagi deh ya. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan hari ini sehat ya. Amin. Tetap semangat. Pagi Bu. Karena walaupun masih pandemi, tapi kemarin semuanya ini ya, kuliahnya luring. Waktu minggu lalu luring, tapi sebagian mungkin yang ini. Oke, saya buka di HP dulu biar supaya nanti kalau ada yang yang bergabung. Nah, yang baru bergabung jangan lupa tuliskan nama, alamat email, kemudian NPP dan nomornya ya. Jadi sebelum kita mulai, saya mesti memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya udah tahu di ini, di absen atau di schedule sudah ya. Halo. Yes, tapi oke. Nah, ini sebelum memulai saya akan inikan dulu untuk RPS ya, untuk RPS kita. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Jadi semua materi yang terkait, referensi apa yang kita gunakan gitu ya, pokok-pokok bahasan apa. Karena saya yakin ya untuk mata kuliah pengantar ilmu kependudukan ini sifatnya lebih ke refresh ya. Jadi mengulang ini kan apa. Jadi mungkin nanti kasus dan teknik-teknik ya, terutama nanti di dalam penggunaan aplikasi ya untuk menghitung. Nah, biar supaya lebih terotomatisasi. Nah, itu kita akan ini. Tapi sebenarnya kalau konsep dan teori itu sudah saudara pelajari ketika dulu mungkin sejak SMP, SMA kita sudah belajar sebenarnya ya tentang kependudukan gitu ya. Oke, ini saya setelkan dulu video. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ibu Eti Indrayani yang akan mengampu mata kuliah ini. Berikut adalah profil publikasi saya, alamat email dan juga nomor HP saya. Silakan dicatat ya. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana rencana pembelajaran semester terkait mata kuliah pengantar ilmu kependudukan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain agar pelajar mampu
mampu menjelaskan konsep dasar demografi dan kependudukan, kemudian mampu menjelaskan sejarah perkembangan dan permasalahan kependudukan di Indonesia, kemudian mampu menjelaskan teori kependudukan, mampu menjelaskan ukuran dasar dan teknik analisis kependudukan. Selanjutnya, peraja juga diharapkan mampu menjelaskan sumber data kependudukan, mampu menjelaskan komposisi struktur kependudukan, mampu menjelaskan konsep dan ukuran dasar fertilitas serta faktor yang mempengaruhi, kemudian juga ukuran dasar mortalitas dan juga migrasi, ya. Jadi mampu menjelaskan juga konsep dan ukuran dasar mobilitas, ya, penduduk serta faktor yang mempengaruhi, kemudian mampu menjelaskan konsep dan ukuran dasar ketenagakerjaan, mampu menjelaskan konsep dan jenis-jenis kebijakan kependudukan. Jadi, kemudian deskripsi dari mata kuliah. Mata kuliah ini membahas materi tentang pengertian demografi dan kependudukan, tujuan manfaat mempelajari ilmu kependudukan, sejarah perkembangan dan permasalahan kependudukan di Indonesia, teori kependudukan, ukuran dasar dan teknik analisis kependudukan, sumber data kependudukan, dan lain-lain yang tadi terkait erat, ya, dengan kompetensi yang diharapkan. Kemudian metode perkuliahannya adalah blended learning. Jadi kita juga tatap muka, tentu saja tatap muka ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian daring dengan Google Meet atau Zoom, dan juga dengan asinkronus dengan Google Classroom atau e-learning. Kemudian metode pembelajarannya ceramah dan diskusi, tentu saja diskusi yang lebih diharapkan, ya. Kemudian pembahasan kasus dan juga praktek aplikasi, karena kan ada terkait dengan teknik analisis kependudukan. Nah, ini adalah pokok bahasan. Pokok bahasan ini tentu terkait tadi dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dan juga deskripsi mata kuliah yang sudah dijelaskan tadi, ya. Jadi terkait pengertian demografi dan kependudukan, sejarah, dan lain-lain. Juga termasuk ukuran dasar dan teknik analisis kependudukan, sumber data kependudukan, komposisi struktur penduduk, dan kemudian juga terkait dengan fertilitas, mortalitas, migrasi, dan juga ketenagakerjaan. Dan terakhir kita akan bahas mengenai kebijakan kependudukan. Kemudian referensi apa saja yang akan menjadi rujukan pada mata kuliah ini? Nah, ini berikut beberapa, baik textbook dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Silakan disimak dan dicermati, dan semua ini nanti akan di-share, ya, di e-learning atau di Google Classroom. Nah, ini buku konsep, buku demografi, kemudian buku yang terkait dengan studi kependudukan, kemudian yang terkait dengan dinamika kependudukan, permasalahan kependudukan, kependudukan dari masa ke masa, kemudian pengantar ilmu kependudukan, dan lain-lain. Nah, semua buku ini akan di-share dan juga bisa Anda download sendiri atau Anda pinjam di aplikasi yang akan saya infokan berikut ini. Bagaimana mencari dan mendapatkan referensi yang tadi sudah disampaikan? Anda bisa mendownloadnya secara gratis atau meminjam e-booknya untuk batas waktu tertentu pada aplikasi-aplikasi yang tutorial penggunaannya bisa Anda simak berikut ini. Atau Anda bisa mengakses pada link-link YouTube di channel referensi itu yang juga saya sampaikan pada video ini. Selamat mencoba, ya. Jika Anda membutuhkan e-book berbahasa Indonesia, Anda dapat mendownload aplikasi e-business. Aplikasi ini bisa didownload berbasis desktop di laptop Anda atau berbasis Android jika ingin menggunakan versi smartphone-nya. Buku-buku ini bisa Anda pinjam untuk batas waktu tertentu. Jika Anda masih membutuhkan, Anda bisa memperpanjangnya kembali, kecuali
buku itu tidak tersedia, Anda bisa melakukan reservasi dan akan diberi notifikasi jika buku sudah available. Selamat mencoba ya. Demikian rencana pembelajaran kita dalam satu semester. Kemudian jangan lupa catat jadwalnya. Jadwal kita adalah hari Senin pukul 8 sampai 9.40. Semangat belajar dan tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, itu tadi rencana pembelajaran semester ya, yang akan kita ini kan selama satu semester ya, satu semester. Nah sebenarnya di mata kuliah ini kan setengah pertemuan itu kita mempelajari konsep dan teori, tapi setengah pertemuan berikutnya kita sebenarnya akan lebih banyak applied ya, jadi mempraktekkan teori-teori itu. Terutama ini kan karena terkait tadi bagaimana kita mempelajari konsep dan ukuran dasar kependudukan tadi ya, termasuk teknik analisis kependudukan. Nah itu kita akan juga banyak menghitung karena pada dasarnya kita akan belajar mengenai demografi dan juga studi kependudukan. Nah menurut Anda apa sih bedanya demografi dan studi kependudukan dari apa yang sudah dipelajari? Sebelum kita lanjut ke materi pengantar perkuliahan hari ini. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya di video. Jadi video itu nanti akan saya share juga di Google Classroom setelah saya dapat email dan menginvite Anda semua di dalam apa namanya. Nah untuk materi-materi itu nanti akan ada di sini ya. Ada di sini ya. Jadi ini pengantar ilmu kependudukan. Ini prodinya keuangan daerah ya? Halo? Izin Bu, siap Bu. Keuangan siap, Bu. publik. Bu, keuangan publik. Oke, nanti saya Izin Bu, siap keuangan publik Bu. keuangan publik ya. Jadi prodi keuangan publik, bukan keuangan daerah nih ya. Sekarang namanya udah keuangan publik. Ya. Ya, jadi prodi keuangan publik ya. Jadi nanti kalau sudah ini semua materi yang terkait dengan ini ya, mulai dari tadi RPS, panduan-panduan, termasuk tadi referensi yang saya share tadi, itu juga akan saya share di ini. Atau kalau mau mendownload atau meminjamnya, jadi ada yang bisa kita download, ada yang bisa kita download tapi hanya untuk dibaca, terutama yang tadi ya buku-buku berbahasa Indonesia. Tapi kalau tadi yang buku-buku berbahasa asing itu sebenarnya bisa di-download di Z Library. Tapi kalau kita meminjam, kita bisa di Ipusnas atau di perpustakaan Wapres. Kemudian juga internet archive itu kalau kita mau meminjam e-book yang tua-tua. Misalnya kalau ketika kita belajar teori Malthus gitu ya. Nah Malthus itu kan teorinya ada di dalam satu artikel ya, suatu essay. Nah essay itu kan udah tahun berapa itu Malthus itu hidup di tahun 1800. Jadi buku-buku tua itu bisa ada di internet archive. Jadi itu kalau internet archive kita meminjam. Tapi di Z Library pun sebenarnya buku bahasa Indonesia dan buku bahasa. Tapi termasuk buku-buku tua pun bisa ya tahun-tahunnya. Jadi nanti tinggal ketika kita mendownload itu secara spesifik kita sebut tahun kalau kita sudah tahu judul dan sebagainya. Nanti itu semua akan saya share di sini ya di Google Classroom. Jadi di sini nanti ada RPS referensi perkuliahan, materi pokok bahasan, tugas terstruktur, termasuk rekaman perkuliahan kita hari ini juga akan saya share di sana ya. Kemudian, oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan nggak? Sekalian memperkenalkan diri mungkin. Kalau saya kan tadi sudah memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Eti Indrayani. Saya tinggal di Komplek IPDN ya, di Blok D18 di depan Wisma Palapa. Jadi dekat. Tidak terlalu jauh. Dan saya juga ada tugas tambahan juga itu terkait konseling, di bimbingan dan konseling praja. Jadi kalau mau curhat-curhat, kalau mau ini boleh ya.
Kemudian terkait materi udah ya tadi, referensi dan sebagainya. Kemudian aplikasi. Nah, beberapa aplikasi selain tadi di channel referensiku, juga bisa di channel Etin Indrayani ya. Nah, itu juga ada beberapa materi yang terkait dengan teknik analisis, kemudian teknik proyeksi penduduk dan lain-lain. Nah, itu saya ada share juga di sana. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan atau komentar barangkali terkait mata kuliah ini? Mata kuliah ini sebenarnya sangat familiar ya, karena sejak waktu zaman SMP, SMA tuh sudah belajar. Ada yang belum pernah belajar kependudukan. Nah, sekarang tadi pertanyaan saya, apa bedanya demografi dan studi kependudukan? Ada yang mau jawab? Halo? Dengar suara saya? Anybody home? Any comment? Any question? Ya. Kalau menurut saya tuh kalau demografi itu lebih kepada Ini siapa? Perkenalkan dulu dong. Saya kan belum kenal nih namanya. Ya, silakan. Namanya siapa? Franciscus ya? Halo? Kok tiba-tiba nggak ada suara ya? Apa saya terputus? Enggak kan? izin Bu. Ya. Ya kalau menurut saya tentang demografi itu lebih kepada yang dibahas tentang suatu kelahiran, kematian, migrasi penduduk. Sedangkan kalau studi kependudukan yakni dia membahas lebih dalam tentang demografi tadi. Kalau menurut pandangan saya, Bu. Oke, itu tadi pendapatnya Franciscus, betul? Franciscus dari mana? Franciscus daerahnya dari mana? Franciscus kuas. Oh, udah keluar. Izin dari asal pendaftaran Provinsi Maluku, asal kelas F5, Bu. Oh iya, dari Provinsi Maluku, Ambon ya, Kota Ambon. Izin Bu, lawan K, Bu. Oh iya, oke. Jadi tadi demografi itu lebih berbicara mengenai statistik kependudukan terkait dengan fertilitas, mortalitas, mobilitas gitu ya. Tapi kalau studi kependudukan itu lebih luas, baik demografi maupun non-demografi. Non-demografi itu apa? Misalnya terkait dengan pendidikan, kesehatan, pembangunan, aspek-aspek lain ya yang terkait dengan kependudukan ya. Jadi demografi itu jadi studi kependudukan itu ruang lingkupnya demografi dan non-demografi. Jadi dia terkait kedua lebih luas ruang lingkupnya. Nah, ketika kita bicara demografi, biasanya ilmu yang mempelajari kependudukan tapi lebih kepada ukuran-ukuran ya, statistik. Kita dalam arti sempit sering sebut dengan statistik kependudukan. Karena di situ kita banyak menghitung, banyak mengukur terkait dengan rasio, terkait dengan proporsi, persentase gitu ya. Dan lain-lain. Jadi termasuk terkait kelahiran tadi ya, kematian atau migrasi atau mobilitas. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke, nggak apa-apa. Bisa, Bu. Ya, baik. Bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengantar. Pengantar demografi dan kependudukan. Nah, ini terkait dengan definisi, kemudian manfaat, dan ruang lingkupnya. Jadi kalau definisi itu kita bicara konsep ya, bicara pengertian gitu ya. Kemudian apa manfaatnya kita belajar ini gitu ya.
Jadi kependudukan ini termasuk ilmu dasar ya, termasuk nanti kaitannya juga dengan administrasi kependudukan. Jadi semua dia menjadi data dasar gitu ya. Jadi aspek-aspek lain yang terkait dengan pembangunan termasuk juga keuangan itu data dasarnya adalah kependudukan ya. Jadi kependudukan ini menjadi bagian di dalam aspek-aspek yang lebih luas di dalam pembangunan. Tunggu sebentar, ada yang ini ya, masih ada yang oke, ada yang belum di-admit. Oke, jadi asal-usul dari kata demografi sudah paham semuanya dong ya. Jadi kata demografi itu berasal dari demos dan grafin. Jadi ini sekali lagi hanya refresh ya. Jadi untuk mengulang apa yang sudah pernah. Jadi dari bahasa Yunani, demos artinya penduduk, grafin itu artinya menggambar atau menulis. Nah, menulis itu mencatat, menghitung gitu ya, kalau dalam arti yang lebih luas. Jadi demografi itu tulisan atau karangan tentang rakyat atau penduduk. Jadi zaman dulu itu apapun ya tentang penduduk itu semua dicatat ya. Jadi pencatatan termasuk dalam arti luas juga perhitungan. Tadi ya gimana sih? Nah, sekarang kita kan di era Indonesia itu mengalami, sudah dimulai ya, bonus demografi misalnya. Nah, bonus demografi itu apa salah satu tolak ukurnya? Tolak ukurnya misalnya adalah dependensi rasio atau rasio ketergantungan. Ketergantungan siapa? Ketergantungan usia non produktif kepada usia produktif. Jadi usia dependensi rasionya itu kecil ya. Jadi ketergantungannya kecil. Jadi dia bisa menjadi window to opportunity untuk kita sejahtera dan lebih makmur. Ya, karena usia produktif itu lebih banyak ya, atau bisa juga door to disaster gitu ya, pintu pada bencana gitu ya. Apalagi sekarang kita masuk di era, kita berada di era pandemi ya. Di era pandemi ini kita juga mengalami krisis gitu ya. Jadi krisis dalam arti banyak sektor-sektor ekonomi gitu ya yang terpuruk ya karena kondisi pandemi saat ini. Nah, ini kemana usia-usia produktif ini, mungkin apakah mereka terserap di pekerjaan atau mereka bisa menjadi wirausaha gitu ya, memanfaatkan peluang-peluang karena sekarang kan lebih banyak secara online ya diinikan. Nah, mestinya usia-usia produktif yang notabene adalah usia-usia muda gitu ya. Usia muda ini tentu lebih kreatif dan bisa memanfaatkan peluang. Nah, sehingga kita harapkan itu menjadi window to opportunity ya. Jendela kesempatan kita untuk menjadi lebih sejahtera, bukan kepada door to disaster. Door itu pintu ya, pintu kepada bencana. Misalnya karena tidak terserap jadi banyak pengangguran gitu ya. Kemudian pengangguran itu bisa juga terkait dengan kriminalitas dan lain-lain. Itu yang tidak kita harapkan. Oke, berikutnya kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Kalau ada pertanyaan atau komentar boleh ya, langsung aja. Nah, kapan demografi ini pertama kali ya dicetuskan gitu ya, pertama kali digunakan? Nah, itu oleh Archie Goulart pada tahun 1885 di dalam karyanya yang berjudul Elements That Statistic Humani. Jadi statistik ya, statistik how demographic compare atau element of human statistic or comparative demography. Jadi demografi ini memang selalu dikaitkan dengan statistik ya, statistik karena terkait dengan pencatatan, perhitungan gitu ya, angka kelahiran, angka kematian gitu ya, migrasi in, migrasi out gitu ya. Itu sebabnya tadi dalam arti sempit seringkali demografi itu dikaitkan dengan statistik kependudukan. Kalau secara harfiah tadi kan dia nulis ya, pencatatan terkait dengan penduduk. Nah, kemudian bagaimana perkembangan pengertian tentang demografi? Nah, ini oleh para ilmuwan di zaman dahulu ya. Ada Johann Sussmulk, ada Archie Goulart. Nah, demografi itu kalau menurut ini tahun 1762 udah lama banget ya, zaman
nenek moyang kita gitu ya. Nah, demografi itu mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan pada umat manusia yang terlihat pada kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Jadi hukum Tuhan ya. Hukum Tuhan itu kalau kita ini semacam takdir gitu ya, suratan kita gitu ya. Nah, kemudian Aceh Gelore itu demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur. Nah, dapat diukur ya. Jadi ada parameternya tentu karena kita mengukur. Jadi meliputi perubahan secara umum, fisik, peradaban, intelektualitas, dan kondisi moral. Ini kalau demografi dalam arti yang lebih luas lagi. Kemudian berikutnya menurut David V. Iglas ya, ini tahunnya sudah lebih baru 1993. Nah, demografi itu terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi. Proses demografi itu apa? Meliputi fertilitas, ya, kelahiran, mortalitas, kematian, dan migrasi atau mobilitas. Ya. Kemudian menurut United Nations atau PBB, demografi itu adalah studi ilmiah mengenai masalah penduduk. Jadi terkait lagi masalah penduduk ya, yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Nah, nanti biasanya di keuangan publik itu kan terkait misalnya bagaimana penganggaran, kebutuhan ini ya. Nah, kita kadang-kadang memerlukan itu yang proyeksi penduduk, kira-kira penduduk ya, kemudian klasifikasinya terkait dengan struktur penduduk. Nah, ketika penduduk usia muda, ini kebutuhannya seperti apa gitu ya. Standar-standar kebutuhan itu akan berbeda di dalam setiap strukturnya gitu ya. Kemudian terkait jenis kelamin juga, wanita dan pria, perempuan dan laki-laki itu akan berbeda. Kemudian masalah demografi itu lebih ditekankan pada segi kuantitatif. Nah, seperti yang saya sebut tadi, statistik ya. Jadi kuantitatif pendekatannya ya, karena ada pengukuran di situ ya, ada perhitungan, ada pengukuran, ada pencatatan ya. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Jadi apapun hitungannya terkait dengan pembangunan, kita muaranya adalah penduduk. Semua standar norma gitu ya, butuh berapa gedung sekolah, butuh berapa gedung untuk fasilitas kesehatan, itu semuanya akan dihitung standarnya berdasarkan jumlah penduduk. Berapa misalnya kebutuhan terkait dengan moda transportasi, baik itu struktur maupun infrastruktur, itu semua akan terkait dengan data kependudukan. Jadi apapun gitu ya, aspek pembangunan yang akan kita rencanakan, semua data dasarnya adalah penduduk. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, jadi semuanya makanya data kependudukan itu harus diadministrasikan secara baik gitu ya. Kemudian juga tadi ya harus dicatat, diukur. Nanti juga kita akan melakukan proyeksi, prediksi, forecasting, ramalan gitu ya terkait dengan jumlah. Karena apapun yang kita rencanakan ke depan kita harus tahu jumlah penduduknya ini berapa yang wanita, berapa yang pria, berapa yang anak-anak, berapa yang lanjut usia, berapa yang kemudian dia penduduk kalau balita gitu ya, PAUD gitu ya, merencanakan kebutuhan anggaran untuk pendidikan, untuk kesehatan. Nah, itu kita harus tahu struktur penduduk, kita harus tahu jumlah penduduk, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya gitu ya. Jadi semuanya itu muaranya adalah penduduk ya, penduduk, population ya, population kalau terkait sosiologinya humanities gitu ya, population and humanities. Kemudian kalau menurut Donald, nah ini salah satu buku yang tadi ya kita gunakan ya, Principle of Demography.
Jadi salah satu buku nanti akan saya share ya bukunya. Demografi itu adalah ilmu yang mempelajari secara statistik. Jadi ingat aja kata statistik ya. Dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi. Jadi komposisi tadi kan terkait struktur ya. Strukturnya itu berdasarkan usia, jenis kelamin gitu ya. Macam-macam, status sosial, latar belakang pendidikan, misalnya latar belakang pendapatan dan lain-lain. Nah, kemudian distribusi penduduk. Nah, distribusi penduduk ini penyebarluasan, pemerataan. Kita tahu di Indonesia itu penduduknya tidak merata ya. Penduduk Indonesia itu termasuk yang terbesar nomor berapa sih di dunia? Nomor berapa? Siap 4 Bu, Bu. Ya, nomor 4 setelah Cina, India, Amerika Serikat Bu. Ya, betul. Jadi penduduk Cina itu hampir 20% penduduk dunia ya. Karena dia 1, sekian miliar gitu ya. Hampir 2 miliar, 1 miliar lebih ya. Makanya Cina itu salah satu program untuk pengendalian penduduk atau family planning programnya itu adalah one child policy. Jadi hanya boleh punya anak 1 aja KB-nya. Kalau di kita kan 2 anak dianjurkan, 3 anak nggak apa-apa gitu, 4 anak ya coba di ini lagi gitu ya. Jadi apalagi setelah era otonomi daerah itu sebenarnya political will-nya tergantung kepada kepala daerah ya. Karena seperti kita tahu penduduk Pulau Jawa ini hampir 60% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Nah di pulau-pulau lain itu kemudian diikuti dengan Sumatera gitu ya, Bali, Nusa Tenggara gitu ya. Tapi kayak seperti Papua gitu ya, kemudian Maluku dan lain-lain tuh masih penduduknya kan belum terlalu besar, tidak besar. Namun apakah kemudian tidak ber-KB? Nah, KB itu tidak hanya kaitannya dengan kuantitas jumlah, tapi juga kualitas. Bagaimana mempersiapkan generasi-generasi berikutnya yang berkualitas dari sisi pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi tidak semata-mata, nah karena penduduk ini nanti kan akan menjadi aset ya, baik terkait dengan ketenaga kerjaan, kemudian terkait dengan pembangunan dan lain-lain. Jadi demografi itu ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa. Jadi makanya tadi ada buku Penduduk dari Masa ke Masa. Itu ditulis oleh Prof. Judan ya di Jen Adminduk. Melalui bekerjanya 5 komponen demografi. Jadi kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, kemudian perkawinan, migrasi, mobilitas sosial, dan lain-lain. Nah ini menurut Donald J. Bogle. Kemudian Bapak Demografi, John Brown, ya, itu menganalisis data kelahiran dan kematian yang diperoleh dari catatan kematian, Bill of Mortality, yang setiap minggu diterbitkan oleh petugas gereja. Jadi zaman dulu itu gereja ya yang mencatat semua kelahiran, kematian. Nah itu harus dilaporkan. Kalau kita kan sekarang lapor ke Adminduk ya, Adminduk baik terkait kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi pencatatan sipil itu terkait dengan akte kematian, akte kelahiran, akte perkawinan gitu ya, perceraian dan lain-lain. Nah, kemudian mencetuskan hukum-hukum tentang pertumbuhan penduduk. Nah, ini Bapak Demografi ya, John Brown ini. Nah, ini dia ada di bukunya tentang Natural and Political Observation made upon the Bills of Mortality. Nah, ini tahunnya udah lama banget ya, 1662. Makanya dia dijuluki dengan Bapak Demografi. Nah itu awalnya dia menganalisis data-data kelahiran dan kematian yang diperoleh dari catatan kematian yang setiap minggu diterbitkan ya oleh gereja. Kemudian demografi itu sebenarnya masuk the science of population ya. Jadi keilmuan kependudukan ya. Demografi itu bagian dari studi kependudukan ya atau population science, the science of population.
Jadi demografi itu ilmu yang berkenaan dengan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap besaran, distribusi, proses, struktur, dan karakteristik penduduk. Nah, ini disebutkan oleh John Erwin pada tahun 1999. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pure demografi atau demografi murni ya. Nah, disebut juga dengan formal demografi. Nah, ini menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data kependudukan. Jadi dengan teknik tersebut dapat diperoleh perkiraan keadaan penduduk di masa depan atau masa lampau. Tapi karena kita kan ini pengantar ya ilmu kependudukan, jadi kita belajar demografi dan demografi juga gitu ya. Jadi kita belajar tentang ketenaga kerjaan, tentang hal-hal yang terkait ya. Nah, gitu. Kemudian model-model formal itu jarang menyajikan jawaban tentang pertanyaan sosial, tentang mengapa bentuk atau proses yang ada itu terjadi. Gitu ya. Misalnya kenapa angka kelahiran tinggi? Nah, itu akan dijawab dari sisi non-demografi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa? Nah, itu dari sisi demografi. Mungkin terkait dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga kesadarannya untuk gitu ya mengatur atau merencanakan gitu ya kelahiran itu menjadi ini. Kemudian akses kemiskinan misalnya ya. Kemiskinan itu menjadi salah satu faktor ya yang menyebabkan terbatasnya akses seseorang gitu ya kepada informasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan lain-lain. Nah, itu faktor-faktor yang sebenarnya tidak ada di demografi formal ya atau demografi murni. Nah, ini tadi ya ruang lingkup dari demografi itu ada fertilitas, mortalitas dan migrasi atau mobilitas. Nah, jadi ilmu demografi itu terbagi dua. Ada demografi murni atau pure demografi, itu yang kita sering ke statistik tadi ya, statistik kependudukan atau teknik-teknik yang menghitung ya indikator-indikator demografi. Dan kemudian ada yang studi atau analisis kependudukan yang lebih luas. Jadi selain demografi juga non-demografi. Nah, bagaimana tadi terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kemiskinan, ketenaga kerjaan gitu ya. Nah, itu aspek-aspek non-demografi. Jadi ilmu kependudukan itu mencakup keduanya. Demografi murni dan juga studi kependudukan ya. Jadi dan sifatnya interdisipliner. Jadi studi mengenai hubungan antar faktor-faktor perubahan penduduk dan faktor-faktor pembangunan. Studi yang berusaha memberi penjelasan tentang sebab akibat perubahan variabel demografi atau interdisipliner. Jadi ilmunya itu luas ya. Kalau kesehatan kita juga terkait kesehatan, kalau pendidikan juga terkait kependidikan dan aspek-aspek pembangunan termasuk tadi keuangan. Itulah sebabnya kenapa Anda belajar mengenai pengantar ilmu kependudukan ini gitu ya. Karena dia sifatnya interdisipliner dan multidisiplin gitu ya. Jadi ada ketersinggungan ke semuanya. Dan seperti yang saya sebut tadi, demografi ini kan sebagai data dasar ya untuk semua aspek pembangunan. Jadi ketika kita merencanakan kesehatan, ya kita harus hitung dulu jumlah penduduknya, struktur penduduknya seperti apa, jenis komposisinya seperti apa, distribusinya seperti apa. Jadi jangan kita merencanakan pembangunan di lokasi yang sebenarnya penduduk itu tidak butuh gitu ya misalnya. Nah itu harus semuanya dipertimbangkan dan diperhitungkan. Nah, ini keterkaitan antara analisis demografi dan pembangunan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung ya. Langsung aja menyela. Ada pertanyaan atau ada komentar boleh.
kalau dulu saya belajar ini, kemudian kaitkan dengan prodi saudara juga boleh ya. Sebenarnya apa sih? Tadi kan kita belajar definisi manfaat gitu kan. Nah, apa sih manfaat ini buat saya gitu ya? Kan saya prodi keuangan publik, kenapa saya juga harus belajar kependudukan? Seperti tadi ketika kita merencanakan pembangunan, nah kemudian perencanaan itu kan terkait juga dengan penganggaran gitu ya. Nah, itu semua muaranya adalah penduduk. Nah, semua permasalahan yang kita hadapi itu tidak terlepas dari pertumbuhan, perkembangan, dan aktivitas penduduk gitu ya. Jadi semuanya pasti bermuara dan intinya gitu dari sana. Nah, ini kita lihat jumlahnya secara kuantitas, kemudian strukturnya. Struktur tadi ya berdasarkan komposisi usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, kemudian persebarannya, distribusinya. Persebarannya merata atau tidak gitu ya. Jangan kemudian misalnya gini, ada usulan gitu ya, pengadaan fasilitas kesehatan, mendirikan puskesmas. Tapi sebenarnya di situ, di lingkungan itu butuh nggak sih puskesmas gitu ya? Jangan-jangan kalau lihat dari tingkat pendidikan, dari status sosial, itu adalah lingkungan perumahan-perumahan yang misalnya menengah ke atas. Mereka jarang ke puskesmas, mereka punya dokter pribadi. Perlu nggak itu diadakan puskesmas dan dibangun gitu ya? Nah, dia harus didekatkan kepada penduduk yang membutuhkan, gitu. Termasuk juga fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, gitu ya. Jadi itu hitung-hitungannya itu, perencanaan dan penganggarannya itu harus betul-betul sesuai dengan kondisi di lapang ya. Dan itu semua tercatat. Karena sekarang kan data kependudukan itu semua terintegrasi ya di dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Kita juga ada sensus ya. Jadi sumber data kependudukan itu ada sensus. Nah, itu yang dilakukan oleh BPS. Kemudian ada sensus survei gitu ya. Kemudian ada pencatatan. Nah, pencatatan ini yang dilakukan oleh Adminduk Capil ya. Nah, itu dinasnya, nomenklaturnya itu biasanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada setiap kabupaten kota. Kemudian bisa saja kewenangan itu didelegasikan juga di kecamatan dan di kelurahan ya. Dan sampai dengan tingkat RT RW yang di bawahnya. Jadi itu struktur sampai suprastruktur ya. Nah, kemudian ada yang terkait dengan sosial ekonomi, budaya, lingkungan, politik, keamanan. Nah, itu sudah masuk di non-demografi juga gitu ya. Jadi tadi kenapa tingkat kelahiran tinggi? Nah, itu penjelasannya bisa ke non-demografi, bisa dikaitkan dengan pendidikan, dikaitkan dengan status sosial, dan lain-lain. Nah, itu jadi saling ya. Nah, itu kemudian, status sosial, ekonomi, budaya, nah itu akan mempengaruhi tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan juga perpindahan penduduk. Migrasi dari satu daerah ke daerah lain, bisa karena penugasan, bisa karena juga mencari penghasilan baru gitu ya. Jadi banyak hal ya perpindahan itu. Jadi migrasi, kalau dulu ada transmigrasi gitu ya, atau urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota gitu ya. Nah, tapi kemudian ada kebijakan, misalnya sekarang ada alokasi dana desa gitu ya. Kemudian dana desa gitu ya, itu diharapkan ya itu tadi untuk memeratakan pembangunan. Jadi pembangunan itu tidak hanya di kota tapi juga di desa. Jadi untuk menghindari tadi ya urbanisasi, karena urbanisasi ini menjadi salah satu sumber permasalahan di kota. Jadi banyak kumuh, pengangguran di kota karena ketidaksesuaian tadi ya kompetensi dari orang-orang yang melakukan urbanisasi. Sehingga beberapa daerah itu seringkali ya, terutama kalau ketika habis lebaran itu ya, menutup pintu gitu ya melalui operasi justisi gitu ya. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh ke Jakarta, nggak boleh ini gitu kalau tidak memiliki KTP DKI gitu ya, tidak ini. Nah, itu salah satu, termasuk juga Kota Bandung misalnya ya.
karena memang penduduk perkotaannya sudah sangat padat. Ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul sehingga dana ya PAD yang ada itu juga tidak mampu gitu ya menangani ini ya. Nah, analisis demografi. Analisis penduduk dari rahim ke liang kubur. Jadi urusan kependudukan itu mulai dari lahir sampai mati itu semua diurusin gitu ya. Jadi diurusin, dianalisis kebutuhannya waktu dia mau lahir sampai kemudian dia harus. Makanya ada dinas pemakaman juga gitu kan. Nah, ini karena meliputi analisis penduduk pada seluruh siklus kehidupan manusia sejak dari kandungan sampai menikah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut lagi. Gak enak bicara sendiri. Oke, sementara saya hentikan dulu presentasi, kita ngobrol dulu ya. Kok ini wajahnya nggak ada yang kelihatan ya? Boleh saya lihat wajahnya? Nah, ada Nabila. Nabila kelas apa? Ada Nabila, ada Carmila, ada Fadil Abdullah, Kukuh, Ari. Kemudian ada siapa lagi nih? Ini ada yang Amel, ini kemana orangnya ini? Kok yang kelihatan dinding? Amel? Jenggu siap, Bu. Oke, coba saya pengen kenalin. Kalau ketua kelas mana? Ketua kelas dulu nih. Saya mau kenalan dengan ketua kelas F4 dan ketua kelas F5. Mana nih ketua kelasnya? Hadir nggak? Atau sudah out? Halo? Ketua kelas mana? Saya mau berkenalan dengan ketua kelas. Kan dari kemarin sudah ini. Tapi Bu. yes, mana? Ketua kelasnya siapa kemarin? Mau berkomunikasi dengan saya siapa? Empat siapa namanya? Bersama Bila Bu, Ibu. Izin Bu, Abdillah. Franciscus Bu, dan Abdillah Bu. Oh, Franciscus yang tadi itu ketua kelas. Izin Bu untuk F5 Bu. Oh, itu Zaki Nagoya itu Franciscus, bukan? Beda lagi. Izin Bu, tadi sinyal saya hilang Bu, terus saya pakai handphonenya Zaki. Oh, ini Zaki, ya. Karena wajahnya saya hafal tuh tadi Franciscus, tapi kok namanya udah berubah jadi Zaki Nagoya. Oh, jadi pakai akunnya ya boleh, nggak apa-apa sih kalau dalam satu akun ini ya, berdua atau bertiga. Kemudian Abdillah. Abdillah mana Abdillah? Abdillah kelas F berapa? Izin Bu, Bu. Yang mana? Izin Bu, kelas F4 Bu, izin Bu. Oh, cuma nggak ada wajahnya nih ya. Abdillah Sultan. Ya. Ini fotonya anak kecil nih. Izin Bu, Bu. Oke, perkenalkan dulu dong. Abdillah, kan saya belum tahu nih. Salah Bu, izin Bu. Ya. Oke, Abdillah. Izin Bu. Ya. Bu. Ibu Bu. Ya. Bu. Ya. Oh iya, Abdillah. Ini Abdillah ya. Izin Bu, suara Ibu putus-putus Bu, izin. Oh, suara saya putus-putus. Ini ada yang masuk lagi. Oh, ini Franciscus. Suara saya putus-putus ya? Suara saya putus-putus masih?
Ya, Sudah oke. jelas Bu izin Bu. Iya, sekarang udah jelas ya. Udah jelas kan? Bisa Bu. Ya. Oke, kita sampai jam 9.40. Semuanya sudah menuliskan belum? Sudah menuliskan semuanya belum di itu? Menuliskan nama NPP dan ininya. Siap sudah Bu izin Bu. Izin Bu, siap sudah Bu, izin Bu. Oke. Siap sudah Bu, izin Bu. Ya, baik, sebentar. Nah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan, nanti semua materi saya share di ini ya. Semua materi akan saya share tadi di Google Classroom yang tadi. Oke, sebelum saya, nanti kita terakhir ada kuis ya, sedikit ya, mungkin sekitar 5 menit aja. Nah ini terbaca atau enggak nih? Oh enggak ya, belum saya ini. Ini terkait dengan manfaat ya. Manfaat dari, oke ini Abdillah saya ini. Oke, saya mau screenshot, boleh dinyalain dulu nggak ininya sebentar untuk laporan kita. Nah, nyalain dulu sebentar, 2 menit saja. Oke, belum semuanya. Carmila, Fandus, Setiawan, Jainora Welang, Ilhami Fani, Reza Gurman, Marpel. Oke, Viotama, Carmila. Oke, buru-buru, ayo. Fasya. Kalau FMP ini siapa? Nah, ini udah Jainora. Reza, Marvel, Linda Purnama, Winda. Siapa lagi? Oke. Kok belum semua ya? Saya mau screenshot nih. Muhammad, Ketama. Coba buka dulu wajahnya. Sekalian saya mau ini. Ini siapa ini? Linda Purnama, Ilham Bani, Reza Gupra, Marvel. Oke, saya ini dulu ya, screenshot. Ini V ini siapa? Viotama. Febian. Nah, terkait dengan sebelum ini ya, manfaat dulu, manfaat. Nah, Anda kan perlu tahu ya kenapa manfaat tadi di mana? Nah, ini manfaat ya. Manfaat. Nah, kalau tidak bermanfaat, buat apa kita belajar gitu ya? Jadi manfaat analisis itu mempelajari kuantitas jumlah gitu ya tadi ya, dan distribusi penduduk dalam satu kuantitas terkait kelahiran, kematian gitu dan distribusi. Kemudian menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lampau. Nah, jadi perkembangan penduduk ya, mulai kalau di kita tuh sensus penduduk pertama, kedua dan ketiga. Kalau sekarang itu sudah sensus yang keberapa ini? Ke-6 atau ke-7 gitu ya. Kecenderungannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dengan data yang tersedia. Kemudian mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan. Kemudian memperkirakan pertumbuhan penduduk, proyeksi penduduk pada masa yang akan datang dan kemungkinan serta konsekuensinya. Kenapa mungkin muncul kemiskinan gitu ya? Kenapa kemudian kita bisa mencapai kesejahteraan gitu ya? Seperti Cina misalnya ya, di bonus demografi itu mereka berhasil gitu ya.
Nah, oke, sekarang terakhir sebelum kita kita kuis dulu sebentar ya. Kalian cek kelahiran. Cek kelahiran. Selain cek, sekalian cek kehadiran. Kita kuis dulu 5 menit. Untuk ini sebagai studi pendahuluan ya, sebenarnya masih mengingat tentang demografi dan kependudukan. Sudah bisa lihat joinmyquiz.com, kodenya 36037. Oke, silakan join. Ini yang partisipannya sekarang berapa? Ada Nabila, Afdillah, Ajib Pajat, Nagita, Fadil Abdullah, Raffi Azhar, Febrian, Louis, Ageng, Amelia, Francis, Iketut, Octavia, Ricardo, Samsul, Winda, Ilham Fani, Cinora, Carmila, yang bisa join silakan join ya. Joinmyquiz.com, kodenya 36037. Waiting for participant to join. Belum ada yang join nih. Ada kesulitan? Oke, Franciscus sudah bergabung. Muhammad Rafi. Baru 2. Oke, silahkan. Panji Aji. Oke, sudah berapa ya? Sudah 7 orang. Sudah 8 orang. Franciscus, kalau F4 jumlahnya berapa orang? Izin Bu, untuk F5 jumlahnya 22 orang Bu. 22 orang. Kalau Franciscus ketua kelas F5 atau F4? F5 Bu. F5. Ada 22 orang ya? Kalau yang kelas F5, Abdillah? Izin Bu, saya ketua kelas F4 Bu, Abdillah Bu. Ya, Abdillah itu F4. Franciscus F5 ya? Izin Bu, saya Bu. Izin Bu, saya Bu. Abdillah F4 ada orang jumlahnya? Izin Bu, izin menyampaikan Bu. 22 orang Bu, izin Bu. Oh, jadi F4 22, F5 juga 22 ya? F5 21. Oh, F5 21. Jadi semuanya 43 orang ya? Ya, Bu. Oke, ini ya buat dasar saya. Oke, saya tunggu
5 menit lagi ya. Akan saya mulai. Oke, silakan bergabung. Sudah 16 yang bisa bergabung di hari ini. Oke, sudah 17 Fasya Azikri. Jadi yang sudah bergabung itu Fasa, Kamenong, Nurul, Nabila. Oke, Jainora Welang sudah. Pertama Kairan, Zahra, Muhammad Rafi, Franciscus, Panji Adi, Ica, Kukuh, Ageng, Octavia, Fandu, Ajib, Amelia, Kamenong, Nurul Zafira, Putri Rumpati, Bangsawan, bagus banget nih namanya. Ilham Fani, Fasa Azikri, Zainora Lela. Oke, yang lain? Masih ingin bergabung? 18. Masih ada? Oke, Mahfudz, Hafiz. Saya restart lagi. Saya refresh. Mahfudz. 19. 20. Masih ada? Atau masih kesulitan bergabung? Halo? Suaranya mana? Izin Bu, siap sudah masuk Bu. Sudah masuk. Masih ada lagi Izin bergabung? sebagian membuat akun, Bu. Oh, lagi. Memang belum pernah bergabung di Quizizz. Izin Bu, siap belum Bu? Pernah, Bu. Oh, ya sudah, kalau gitu saya tunggu. Ini kan 20 sudah masuk, sudah setengah ini. Oke, Abdillah. Nah, ini akhirnya ketua kelas F4 bergabung. Kalau saya masih kebalik-balik, maafin ya. Kan yang mana yang mana. Jadi masih penyesuaian. Kan kita baru pertama kali bertemu, ya kan? Mudah-mudahan berikutnya sudah lebih hafal. Apalagi kalau minggu depan kita luring ya. Lebih suka luring atau daring? Izin Bu, siap luring Bu. Luring. Oke, minggu Menyesuaikan, depan Bu. kita menyesuaikan lah ya. Kalau kondisinya ini kita daring, kalau kondisinya membaik kita luring. Tapi minggu depan karena saya belum pernah luring, kita minggu depan insya Allah luring aja ya. Minggu depan tuh tanggal berapa? Izin Bu, minggu depan tanggal 5 Bu, izin Bu. Oh, kalau 5 kayaknya saya ada kegiatan di Bogor. Kayaknya minggu depan kita masih daring ya. Karena saya ada kegiatan di Bogor tanggal 7, jadi kayaknya kita daring aja ya. Tapi berikutnya kalau sudah ini kita luring ya. Jadi sela-sela lah, luring, laring gitu ya. Izin Bu, siap Bu. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang mau bergabung untuk ini? Oke, saya tunggu 2 menit lagi ya. Tepat 9.30 kita mulai. Paling ini gak sampai 5 menit selesai ya. Oke, saya tunggu 2 menit lagi. Sudah 25 orang bergabung. Silakan yang sedang membuat ini, membuat akunnya di quizizz.com. Jadi join ya, join myquiz.com. Kodenya 360307.
Sudah 26 orang yang bergabung. Jadi minggu depan kita daring lagi ya, karena ternyata saya kalau tidak ada perubahan tanggal 5 sampai 7 saya ada kegiatan di Bogor dan saya ke Bogor, jadi daring aja. Oke? Izin Bu, izin Bu. Terima kasih. Izin Bu, siap Bu, izin Bu. Ya, baik. Oke, masih ada lagi yang bergabung atau ada kesulitan jaringan? Tapi sambil jalan bisa ya, 1 menit lagi saya tunggu. Kita tepat 9.30 akan saya start. Oke, yang lain silakan menunggu 1 menit lagi nih. Kita mulai. Saya akan klik start untuk memulai kuis. Saya tunggu 1 menit. Tapi yang ini tetap berusaha bergabung ya, dicatat aja kodenya. Jadi walaupun nanti sudah saya mulai, tetap bisa bergabung. Tetap bisa bergabung. Yang penting kodenya 360307 itu dicatat. Alamat URL-nya joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com, kodenya 360307. Oke, Alfian sudah bergabung. Tadi ada Fadil, ada Viotama, ada Alfian. Oke, kita mulai ya. Sudah 9.30. Tapi yang masih berusaha, tetap berusaha ya. Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan. Kelihatannya ini ya mudah kan ya, tapi kok pertama nih hati-hati. Soalnya nggak banyak, cuma 10 aja. Oke, Kukuh masih memimpin walaupun Kukuh, Fandi dan Octavia. Oke, Octavia sekarang ya ada di atas. Oke, Kameno, Ageng, Yuda Setiawan, Menyodok, Jaki. Oke, Fasa, Ica Mardianus, Ajib. Oke, semangat. Abdillah, ayo dimulai. Ilham, Indah, Nurul, Zafira. Octavia masih di atas, masih memimpin. Oke, Abdillah semangat. Pandu Gulo, Franciscus, Muhammad Rafi, Nurul Zafira belum nih, Ilham, Linda Samsudin, Fadil Abdullah, Dirgatama, ada 28 player yang ini ya. Oke, Octavia masih di peringkat atas. Fasa sekarang, Fasa Ajikri memimpin.
Abdillah juga menyodok di atas ke atas. Oke, semangat. Yang belum memulai, silakan dimulai. Nurul, Ilham, Fadil. Fasa masih memimpin. Oke, Mahfudz ke atas sekarang, Mahfudz. Ini ada beberapa yang belum memulai ya, Nurul ya. Kenapa nggak end? Ilham Fani. Oke, Fasya, Mahfud, Zaki, Agung, Yuda ke atas sekarang. Pandu. Oke, Fasa masih memimpin. Ketama sudah selesai ya, Ketama Heran ya. Mahfud juga sudah selesai. Octavia juga sudah selesai. Alfian sekarang memimpin. Anji naik ke atas juga. Fasha kembali lagi memimpin. Oke, Abdillah, Panji ini kejar-kejaran. Oke, semangat. Oke, Panji sekarang berada di posisi atas. Ini sudah pada selesai ya. Kita akan berakhir 2 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Oke, posisi atas Panji, Fasa, Ajib, Alfian, dan Abdillah. Kuku, Mahfud, Pandu Gula ini belum selesai. Ini ada 2 ya, yang Linda dan Fadil ini belum mulai.
selamat untuk Panji, Fasa, dan Ajib. Nah, itu di posisi 3 besar ya. Panji, Adi, Fasya, Ajib, Alfian, Abdillah. Ya, itu 5 besarnya. 3 besarnya tadi Panji. Oke, terima kasih untuk partisipasi kehadiran pada pagi hari ini ya. Nanti saya dari email yang sudah Anda sampaikan, saya akan invite. Nanti tolong dicek emailnya ya untuk bergabung di Google Classroom mata kuliah pengantar ilmu kependudukan ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita daring ya, karena saya kalau tidak ada pemberitahuan nanti melalui ketua kelas kita tetap daring karena saya ada dinas luar minggu depan, ada kegiatan ke Bogor ya. Oke, terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Terima kasih sudah juga mengikuti kuis pada hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan topik yang tentu saja lebih baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Izin, Bu.